Halo Resubers, presiden yang gak becus ngurus negara bisa-bisa malah bikin negaranya hancur. Bisa dibilang ini adalah presiden paling narsis. Sahabat Murad Niyazov membuat patung emas raksasa yang berputar menghadap matahari. Selain itu, patung emas yang lain menunjukkan dia sedang digendong ibunya di atas banteng yang tidak ada faedahnya sama sekali. Karena dia suka melon, dia membuat hari melon dan akan mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakan buah kesayangannya itu. Niyazov menamakan sekolah, bandara, pelabuhan, kota, hari, bulan hingga meteor dengan namanya. Foto-fotonya berukuran besar juga terpajang di banyak tempat, bahkan di botol-botol air mineral. Dia membuat kitab suci sendiri bernama Ruh Nama, dan bagi siapa saja yang khatam 2 kali akan masuk surga. Karena ingin semua rakyatnya masuk surga, membaca kitab ini adalah wajib. Dia menghapus pelajaran aljabar dan fisika dari kurikulum pendidikan dan menggantinya dengan pelajaran penghayatan kitab suci Ruh Nama. Kitab ini juga dibuatkan patung raksasanya, bahkan bisa terbuka agar bisa dibaca oleh warga. Sani Abacha merupakan kepala negara Nigeria melalui kudeta militer pada 1993. Jalan militer ternyata menjadi salah satu jalan mulus untuk pria ini melakukan tindakan korupsi. Padahal sudah jelas Nigeria sedang dilanda perang berkepanjangan. Tentunya negara ini membutuhkan uang dalam jumlah besar untuk bisa memperbaiki perekonomian negara. Tapi presiden yang diharapkan bisa memperbaiki ekonomi negara tersebut malah mencuri uang negara. Tidak tanggung-tanggung, yang dikorupsi oleh Abacha mencapai kisaran 2-5 miliar dolar Amerika. Sang pemimpin ini tumbang karena kematian mendadaknya yang misterius. Dia meninggalkan uang jarahan puluhan triliun rupiah yang tercacar di sejumlah wilayah dan memicu perburuan harta selama 20 tahun. Setelah perjuangan kerasnya untuk menjadi presiden, Mobutu menjelma menjadi diktator korup yang gemar memperkaya keluarganya dengan gelimbangan materi. Semua ia lakukan di depan mata rakyat Kongo yang hidupnya makin melarat, hingga dilaporkan hanya makan 1 kali sehari. Kekayaan keluarganya benar-benar tak punya pesaing di negeri sendiri. Selama 32 tahun, rezim Mobutu Sese Seko merampok uang rakyat yang berakibat inflasi besar-besaran. Utang negara terus menumpuk tanpa tahu bagaimana cara membayarnya. Ditambah lagi dia menderita kanker prostat yang harus diasingkan ke Togo. Namun setelah beberapa hari, Presiden Togo pun mengusirnya dan tak mau lagi menampungnya. Sepanjang Hugo Chavez memimpin Venezuela, ia telah meningkatkan anggaran kesehatan, pendidikan, dan mengurangi tingkat kemiskinan secara besar-besaran. Namun, presiden ini sangat anti kritik. Untuk membungkam media, sebanyak 32 stasiun radio dan 2 stasiun televisi dibekukan penyiarannya, serta menangkap Guillermo Zulaga, yang merupakan pemimpin media beserta anaknya karena telah berani mengkritik dirinya. Vienen a buscar al doctor Guillermo Zuluaga. Vienen a buscar al doctor Guillermo Zuluaga. Al doctor Guillermo Zuluaga. Venezuela adalah negeri yang sangat kaya akan minyak, bahkan lebih kaya dari Arab Saudi. Rakyatnya dimanjakan dengan subsidi dari pemerintah. Bahan bakar pun menjadi sangat murah, yang bahkan lebih murah daripada air mineral. Namun dibalik itu semua, ada harga yang harus dibayar dengan sangat mahal, yaitu kehancuran ekonomi negara Venezuela. Ketika bensin murah membuat segalanya menjadi murah, pengeluaran negara Venezuela membengkak, naik hingga 200%. Dan di tengah kepanikan negara, sang presiden mendadak kanker dan digantikan oleh wakilnya. Presiden Venezuela Nicolas Maduro dulunya adalah seorang mantan sopir bus. Dia jadi presiden karena Hugo Chavez mendadak kanker. Pemilu untuk 2 periodenya menjadi kontroversi hingga menyebabkan pelantikannya tertunda sampai 1 tahun. Selama masa jabatannya, Maduro banyak diprotes. Minyak mentah Venezuela semakin tidak proporsional. Inflasi negara juga membengkak dan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Kepemimpinannya pun tidak diakui oleh pemimpin negara barat. Negara Venezuela dulu menjadi langganan menang kontes kecantikan. Namun karena banyak pejabat korup yang mengarah ke skandal prostitusi, kegiatan ini pun dihentikan. Mata uang anjlok sampai-sampai mereka mengeluarkan uang pecahan 1 juta bolivar. Tisu dijual dengan harga 2,6 juta, sementara daging ayam 14,6 juta. Jika kita menukar uang 100.000 rupiah, maka akan mendapat sekitar 13 juta bolivar Venezuela. Survei Bloomberg menyebut kalau Venezuela menjadi negara paling sengsara di dunia.
Robert Mugabe, presiden pertama Zimbabwe pasca merdeka, pada awal kekuasaannya dia mendapat sanjungan karena membuka akses kesehatan dan pendidikan untuk mayoritas warga kulit hitam. Namun, reformasi agrarianya yang kontroversial memicu perekonomian ambruk dan pada penghujung kekuasaannya diwarnai dengan pelanggaran HAM serta korupsi. Dianugerahi tambang berlian yang berlimpah, namun Mugabe melupakan kebutuhan pangan. Dia memaksa 4.000 petani kulit putih untuk menyerahkan lahan mereka. Pasokan pangan langsung tumbang dalam waktu 1 malam. Hasilnya orang-orang kelaparan, mampu beli berlian tapi tak mampu beli makan karena harganya lebih mahal. Sementara rakyatnya menderita kelaparan, Mugabe justru memperkaya diri sendiri dan keluarga serta kroni-kroninya dengan harta yang seolah tak akan habis 7 turunan. Untuk pesta ulang tahun ke-92-nya saja sampai habis 11 miliar rupiah. Putra-putrinya berkali-kali memamerkan barang-barang mewah yang diberikan sang ayah di akun media sosialnya, dan ketika dikritik, dia malah bilang anjing menggonggong kafilah berlalu. Go ahead, do it. I don't care. Ako, Ferdinand E. Marcos ng Batak, lalawigan ng Ilocos Norte. Ferdinand Marcos terpilih sebagai presiden setelah menjual cerita palsu atas keterlibatannya dalam perang melawan invasi Jepang di Filipina pada Perang Dunia Kedua. Korupsi, kolusi, dan nepotisme pada masanya menjadi hal yang biasa. Ia memegang penuh kontrol militer dan kebebasan pers dikekang. Kongres Filipina dibubarkan. Media yang masih bandel mengkritik akhirnya ditutup izin beroperasinya. Lawan-lawan politik Marcos dijebloskan ke penjara dan ada yang dituduh komunis. Salah satunya adalah Benigno Aquino yang langsung ditembak kepalanya dan mati seketika saat dia turun dari pesawat. Ini po mga kamera sa tarmac. Kasi malayo yung sound, no? Dari kejadian ini muncullah gerakan People Power atau revolusi IDSA yang dipimpin oleh istri Benigno dengan tujuan menumbangkan kekuasaan Marcos. Tanggal kejatuhan Marcos ini pun selalu dirayakan dengan meriah oleh rakyat Filipina. Setelah memimpin kudeta militer, seorang diktator Umar al-Bashir menerapkan hukum syariah Islam termasuk rajam dan amputasi sebagai hukuman di Sudan. Al-Bashir menggunakan kekayaan minyak negara untuk meningkatkan kelas pengusaha yang setia kepadanya dan menciptakan milisi setia untuk melindungi jabatannya. Selama 29 tahun, Bashir menjelma menjadi mesin pembunuh, pembawa malapetaka bagi jutaan warganya sendiri. Bermula dari munculnya 2 kelompok pemberontak di Darfur, Sudan Barat, ia khawatir jika para pemberontak dibiarkan, Sudan akan kehilangan wilayah barat. Akhirnya, dengan didukung tentara militer Sudan, helikopter tempur dan pesawat pembom menarget pemukiman sipil. Sekutunya menyisir desa-desa miskin, memperkosa, membunuh, memutilasi, dan mengusir penduduk setempat. Hasil panen penduduk dijarah atau dihancurkan, pasokan air sengaja dicemari mayat, hingga memutus rantai pasokan air dan makanan. Dalam kurun waktu 5 tahun, diperkirakan lebih dari 200.000 orang meninggal karena penyakit, kelaparan, dan kekerasan konflik. Sekitar 2,5 juta orang terpaksa mengungsi dari kampung halamannya. Masias Nguema mengangkat dirinya sendiri menjadi presiden seumur hidup, menutup semua sekolah swasta, mengusir para cendekiawan, menutup rumah sakit selain yang di ibu kota, dokter-dokter digantikan oleh dukun tradisional, mengaku punya kekuatan supernatural, membunuh lawan-lawannya, membunuh kepala bank sentral, dan memindahkan semua uang ke rumah pribadinya yang ada di desa, menangkap 20.000 sampai 50.000 orang atau sekitar 6 sampai 15% total penduduk, yang akhirnya 2/3 penduduk Guinea Khatulistiwa memutuskan untuk beremigrasi karena tidak betah. Dia sangat mengagungkan ideologi Hitler dan Karl Marx, mendeklarasikan dirinya sebagai guru besar sains, pendidikan, dan kebudayaan, melarang penggunaan kata intelektual, mengeksekusi orang berkacamata karena dianggap kaum intelektual, mematikan listrik di ibu kota ketika dia sedang berada di luar kota, mengubah moto negara menjadi tiada Tuhan selain Francisco Masias Nguema. Dia menyuruh tentara berpakaian seperti Santa Claus untuk mengeksekusi 150 oposisi di Stadium Malabo dengan diiringi lagu Those Were the Days. Sebelum menjadi presiden, ia sudah divonis penyakit paranoid dan skizoid. Keponakannya, Theodore Obiang Nguema, tidak tahan dan melakukan kudeta. Setelah digulingkan, dia dieksekusi mati oleh tentara Maroko dengan tembakan sebanyak 101 kali. Ketika baru menjabat menjadi kepala negara yang didapatkan dengan kudeta, Newin mengubah Myanmar menjadi negara sosialis satu partai. Semua perguruan tinggi ditutup selama lebih dari 2 tahun karena takut digunakan untuk menentang kebijakannya.
Newin sangat percaya hal-hal berbau mistis seperti mantra sihir dan numerologi. Ketika peramal memperingatkan akan ada pertumpahan darah, ia langsung berdiri di depan cermin dan menginjak-injak daging, kemudian menembak bayangan dirinya di cermin untuk mencegah upaya pembunuhan. Myanmar menutup diri dengan asing. Orang asing di Myanmar diusir dan kunjungan wisata asing hanya berlaku 3 hari. Akibatnya pasar gelap dan penyelundupan semakin marak dan Myanmar mendekati kebangkrutan. Kebijakan aneh yang paling populer adalah ketika dia mengubah nilai mata uang kyat menjadi angka kelipatan 9, yang menurutnya itu adalah angka keberuntungan. Dampaknya banyak rakyat Myanmar yang kehilangan seluruh tabungannya dan ekonomi Myanmar pun malah menjadi ambyar.